pertama kita disuruh buat ceritain hubungan antar personal kita itu gimana? Kita tuh teman deket ya, bisa dibilang teman deket di kuliah karena kita emang deket gitu. Terus deket. Terus kebetulan kita juga satu kosan, jadi pastinya kemana-mana bareng, ke kampus bareng, pulang juga bareng, karena satu rumah lah. Oke, next topik adalah kita mau ngebicarain tentang iklim komunikasi gimana aja yang terbentuk di antara kita berdua. Yang pertama, kita itu biasanya terbentuk iklim spontanitas yang artinya kejujuran dalam mengekspresikan diri. Ceritanya gimana tuh? Nah, jadi kita tuh kan teman deket tuh ya. Nah, tadi kan disebutin kejujuran dalam mengekspresikan diri. Kita itu kalau misalnya punya perasaan-perasaan yang emang mengganggu atau misalnya membuat kita bahagia, mau itu senang, mau sedih, mau kecewa, mau apapun itu, kita selalu sama-sama ngecurahin gitu lah. Kayak aku selalu bilang ke dia kalau misalnya aku lagi ada kesel ataupun emang aku lagi ada senang, dan dia pun sebaliknya ke aku kayak gitu. Kayak dia selalu bilang, selalu cerita kayak aku tuh lagi ngerasa marah, aku lagi ngerasa sedih kayak gini. Nah itu kejujuran dalam mengekspresikan diri. Itu kita tiada hari tanpa ngedumel. Iya bener. Kayak mau itu senang, mau itu sedih, semuanya pokoknya diomongin. Selalu diomongin karena itu kita kan selalu bareng-bareng, jadi ya semua apapun yang kita rasain di hari itu kita selalu saling ungkapin kayak gitu. Dan itu salah satu cara kita buat tetap waras, guys. Betul. Terus iklim yang kedua yang terbentuk di antara kita berdua itu ada empati, yang dimana artinya di sini berusaha untuk memahami suatu permasalahan berdasarkan sudut pandang atau persepsi orang lain. Jadi di sini aku mau cerita juga, misalkan kayak Nita lagi cerita kalau misalnya dia tuh lagi sedih, terus kan diceritain dong sedihnya kenapa, misalnya gini. Aku sebagai teman dekat yang baik berarti ikut merasakan dong apa yang dia rasakan. Bahkan pernah nggak sih waktu itu kita cerita terus ikutan nangis bareng? Iya, padahal yang cerita itu satu orang dan kita tuh malah jadi nangis berdua, terus jadi kemana-mana, terus jadi kayak cerita kesini ke situ karena emang kita ngerasa nyaman mungkin ya. Terus ya udah akhirnya kita sama-sama mencurahkan, terus kita sama-sama nangis karena empati itu, karena kita kayak memposisikan diri sebagai orang, memposisikan itu. diri sebagai dia memposisikan diri sebagai aku. Betul. Gitu. Terus berikutnya di sini ada persamaan. Artinya berusaha membangun kesetaraan, kenyamanan, dan menghindarkan atau mereduksi perbedaan status dalam interaksi. Nah di sini kan kita berdua tuh beda latar belakang. Iya, betul. Nita orang Sunda, aku orang Batak. Terus cara ngomongnya pun beda. Jujur waktu awal kenal dia tuh shock sama cara ngomong aku. Aku kaget banget, dan awal-awal waktu adaptasi itu aku beneran kaget karena aku itu tipe orang yang gak bisa dikencengin. Kalau misalnya ada orang ngomong kenceng dikit tuh aku pasti kenapa, emang aku ada salah gitu kan, kayak perasa lah, baperan gitu kan. Nah waktu aku pertama kali ketemu Dian tuh jujur agak kaget gitu, kayak kok gitu kan. Kayak aku ngerasanya kok kayak dibentak sih gitu kan, aku ngerasanya kayak gitu. Tapi lama-kelamaan aku mulai adaptasi kalau emang kayak gini, kalau dia tuh ngomongnya kayak gini, emang cara dia berbicara itu berbeda sama aku, caranya berbeda dengan orang-orang yang ada di daerah aku gitu. Jadi kita pelan-pelan mulai memahami satu sama lain, yang ini tuh sikapnya gini, yang ini tuh sikapnya gini. Bahkan sekarang Nita udah berani marah-marah ke aku, guys. Dia udah gak takut lagi karena udah ngerti caranya tuh kayak gini. Emang kayak gitu. Dan dia pun udah tahu caranya kalau misalnya aku lagi lemah lembut, harus diapain, gak bisa dikencengin gitu. Iya, jadi makanya kita sama-sama adaptasi. Makanya kadang kalau misalnya aku lagi bad mood karena suatu masalah, terus dia tiba-tiba ngechat, aku tuh bakal kayak ngomong, bentar nih lagi bete, takutnya nanti kan kena pelampiasannya terus jadi sakit gitu. Jadi kita juga berusaha menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan gitu loh, supaya pertemanan kita juga tetap nyaman, tetap aman, tetap saling ngerasa nyaman dan saling menghargain satu sama lain gitu. Terus yang terakhir adalah deskripsi, berusaha untuk menyampaikan perasaan dan persepsi tanpa mengejudge. Kita pastinya kan punya pandangan yang beda masing-masing kan, dari tiap cerita kita, dari tiap masalah kita, atau bahkan dari hal yang kita lihat di kampus. Nah kita tuh selalu berusaha untuk membagi itu tanpa kayak
terlihat ngejudge gitu. Biasanya kita diawali kayak sorry ya bukannya Maaf ya, gini, maaf ya gitu. bukannya gini gitu. Gitu. Gitu, guys. Tapi ya kadang ada aja lah ya namanya pertemanan gitu. Tapi sebagai orang yang berusaha untuk saling menghargai, kita berusaha ngasih sudut pandang tanpa ngejudge gitu. Iya, tanpa yang bikin orang lain sakit hati. Iya, benar. Gitu. Oke, next topik adalah daya tarik dari masing-masing kita yang pada akhirnya bikin kita tuh sekarang berteman dekat. Iya, Yang betul. pertama dari kamu atau aku dulu? Kamu dulu deh ya. Oke, kalau misalnya dari aku sendiri ke Nita, kalau menurut aku Nita tuh orangnya jujur. Terus dia tuh emang anaknya tuh tulus, kelihatan gitu lemah lembut dan tulus. Terus habis itu dia juga pengertian, kalaupun emang dia nggak ngerti karena dia terkenal akan kelemotannya. Tapi dia selalu mencoba untuk mengerti itu gitu. Terus menurut aku Nita tuh juga bisa dipercaya dan diandalkan selama memang dia ngerti apa yang harus dia lakukan atau yang harus dia kerjakan. Kalaupun dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan itu, dia biasanya inisiatif bakal nanya gitu. Terus menurut aku dia tuh juga tanggung jawab sama apa yang emang harus dia lakuin. Walaupun kita berdua sering banget ngeluh, aduh males kuliah, aduh capek, pengen bolos, tapi in the end tetap aja dia bakal ngelakuin itu. Kayak misalnya nih aku bercanda tapi kelihatan yang kayak beneran, kayak Nit udahlah pengen bolos, nanti dia bakal ngomelin aku. Jadi sebenarnya dia juga tahu tanggung jawabnya apa dan dia mau untuk menjalanin itu. Terus menurut aku dari yang aku rasain dalam pertemanan kita, udah berapa bulan sih temenan? Dari awal masuk aja Agustus sampai September ya. 4 3 bulan. bulan lah, 3 bulan, kurang lebih 3 bulan. Ya kurang lebih 3 bulan. Aku ngerasa Nita tuh hangat orangnya gitu. Dia penuh kasih sayang. Kalau dari Nita sendiri gimana? Kalau aku ke Dian ya, menurut pandangan aku, kenapa aku bisa mau temenan sama dia? Jujur kalau misalnya aku itu agak picky, kalau misalnya mau temenan sama orang itu pasti pilih-pilih banget. Iya. Karena itu balik lagi, aku kan perasa orangnya, jadi aku pastinya bakalan nyari temen itu yang bakalan dia tuh ngerti gak sih sama sikap aku, dia ngerti gak sih sama aku tuh, kalau aku tuh kayak gini, aku itu kayak gitu. Iya. Nah, menurut pandangan aku Dian itu tulus. Jadi, walaupun emang sikap dia itu keras, menurut aku keras. Mungkin untuk beberapa orang itu nggak keras ya, tapi buat aku pribadi itu menurut aku itu keras. Tapi dengan sikap keras dia itu, dengan kepribadian keras dia itu punya sikap tulus gitu loh untuk berteman sama orang gitu loh. Terus dia itu jujur dan pengertian, kayak walaupun dia keras gitu ya, kalaupun aku cerita gitu, dia itu pasti ngerti sama apa yang aku omongin. Terus dia itu ngerti dengan kelemotan, dengan kekurangan aku, semuanya tuh dia ngerti. Walaupun kadang dia kesel kan, dia tuh emang keselan kan orangnya, tapi dengan dia mengerti sikap aku, kalau aku itu nggak bisa dibentak, kalau aku tuh nggak bisa dikerasin, dia tuh selalu berusaha nahan gitu. Kayak aku bisa lihat itu, kayak dia tuh selalu nahan buat kayak oh ya nggak boleh gitu. Terus dia selalu berusaha buat ngejelasin kalau emang aku nggak ngerti kayak gitu. Makanya aku mau temenan sama dia karena aku ngerasa aku nyaman sama apa yang dia kasih ya gitu. Terus juga dia terbuka anaknya, kayak kalau emang dia nggak suka sama sesuatu dari aku, dia tuh pasti ngomong. Jadi gak ngomongin di belakang. Kalau misalnya orang ngomongin di belakang tuh kan risih ya, maksudnya maksudnya kalau kayak gitu ya udah nggak usah temenan gitu kan. Nah kalau dia itu terbuka, jadi kalau misalnya ada apa-apa itu pasti langsung dia omongin ke aku. Jadi kan aku tahu aku harus apa, aku harus kayak gimana gitu. Terus dia itu dapat dipercaya, dan itu ya dapat dipercaya. Kayak aku tuh kalau misalnya cerita apa-apa itu aku percaya ke Dian, karena Dian itu pengertian dan dia bisa mendengarkan dengan baik dan dia bisa menjaga rahasianya itu dengan baik. Karena sejauh ini banyak rahasia antara aku dan dia, dan itu aman gitu ya, jangan ditanya ya rahasia negara apa. Itu terus dia juga dapat diandalkan. Nah kalau misalnya aku minta tolong gitu, kayak Dian aku minta tolong ini, aku minta tolong itu, kayak contohnya tugas gitu, kadang ada yang beberapa aku gak ngerti, aku suka nanya ke Dian, dan Dian itu
mau untuk ngejelasin ke aku gitu. Padahal kadang aku juga belum ngerjain. Ya, padahal dia juga kadang belum ngerjain, tapi ya aku suka nungguin dia ngerjain. Kalau misalnya emang dia mau ngerjain, ya aku tungguin dan nanti aku minta jelasin ke dia. Tapi kadang ujung-ujungnya kita nyari jawaban bareng, guys. Iya gitu. Jangan dicontoh ya. Terus dia itu ramah, baik hati. Ya kenapa aku mau temenan sama dia? Balik lagi ke kepribadian aku kan perasa, jadi pasti nyarinya yang ramah dan baik hati gitu. Dan menurut aku dia itu baik hati, walaupun dia keras tapi dia itu baik hati gitu. Dia tetap ramah ke orang-orang, nggak yang jutek, nggak yang kayak apaan sih gitu, nggak kayak gitu. Makanya aku mau temenan sama dia. Kalau misalnya dia kayak gitu mah aku nggak mau temenan sama dia, guys. Jadi intinya Gitu. Jadi intinya so akrab, so dekat itu penting, guys. Ya itu penting sih Untuk ya. mendapatkan teman. Ya begitu. Jadi Temenan. gitu ceritanya kenapa aku bisa mau temenan sama Dian, walaupun sebenarnya aku agak picky banget kalau misalnya mau temenan. Dan itulah sikap-sikap dari Dian yang bikin aku mau temenan sama dia gitu, guys. Begitu juga dengan aku ke Nita. Aku juga walaupun kelihatannya ekstrovert terus bisa dekat sama banyak orang, tapi sebenarnya dalam hati tuh aku suka ngejudge gitu loh. Kayak misalnya aku gak suka sama orang nih, aku pasti dalam hati kayak apa sih ini orang gitu. Tapi kalau ke Nita, apa sihnya tuh dalam hal lucu gitu loh. Misalkan kadang dia lemot nih, terus kadang aku suka apa sih, tapi kadang lucu gitu. Kayak aku ngeliat sisi lucu itu dari dia. Jadi ya udah. Ya gitu, makanya kita bisa berteman. Akhirnya kita satu kos. Sebenarnya aku sayang itu, guys, sama dia. Sampai disusulin ke kos. Sampai Awalnya aku itu beliin mochi ya. Awalnya tuh kita nggak sekosan, tapi kita pindah dari satu kos. Iya. Oke, last topiknya adalah kita mau ceritain konflik yang pernah terjadi antara kita, gimana cara kita nyelesainnya, dan apa dampak buat kita ke depannya. Jadi sebenarnya karena kita berdua temenan sekitar 3 bulan lebih, itu tuh kita belum ada konflik yang besar atau yang gimana-gimana. Iya, betul. Jadi, yang ada tuh keseringan kita sepemahaman aja seotak. iya, paling kayak ngambek-ngambekan, tapi itu juga bukan yang ngambek beneran, tapi kayak bercanda aja, yang 1 detik tuh udah beres gitu. Bukan yang berantem bener-bener aku marah-marah nih ke Dian gitu, kayak atau enggak aku bener-bener kecewa sama Dian, atau enggak Dian kecewa sama aku, kayak gitu. Belum, yang ada sih Jangan sampai sih. Lebih kayak ke ngambek-ngambek kecil aja. Iya, Itu juga biasanya karena kita capek, terus salah satu dari kita ada yang belum capek. ya. Itu yang mau kita ceritain. Jadi waktu itu pernah ada momen dimana Nita tuh lagi bad mood ya, lagi capek, lagi bad mood, bener-bener lagi gitu. kekuras gitu ya semuanya. Terus di situ posisinya aku tuh sedang happy, sedang ya udah nggak kenapa-napa, energinya tuh masih ada banget gitu. Terus aku ngusilin Nita, aku kan anaknya mau ngusilin nggak sih Nit? Kayak kesel banget sumpah, demi Allah. apa ya? Misalnya HP nih, dia lagi main HP, terus kayak aku suka toel gitu-gitu. Pokoknya apapun itu aku usilin. Terus waktu itu pas aku ngusilin dia marahnya gimana sih waktu itu? Lupa, tapi kayak apaan sih, diem dulu gitu. Iya, kayak nyuruh diem dulu, tapi ngegas. Iya, terus kayaknya itu tuh pertama kalinya aku ngeliat Nita ngegas. Aku kaget kan, tapi makanya aku tuh bener-bener ngerti marah karena dia bener-bener gak bisa diem. Jadi aku tuh kan kalau misalnya emang udah capek tuh nggak bisa diganggu, maksudnya gak bisa diganggu tuh kayak, jadi ngelihat orang jalan depan aku aja energi aku terkuras gitu loh kalau misalnya aku lagi capek. Dan bayangin aku lagi capek, terus dia bener-bener ngegangguin aku, kayak energinya lagi 0, terus jadi minus gitu kan. Jadi kan ini aku marah, dan aku juga waktu abis marah itu aku langsung mikir kayak aku marah nih gitu. Ya udah, dari situ aku diem karena aku ngerasa udah nggak boleh gitu. Jadi setelah dia melontarkan kalimat itu, kalau nggak salah tuh waktu itu aku lagi gini-gini dia deh, kayaknya gini-gini deh. Habis itu marah. Habis itu marah. Terus habis itu kita jadi diem-dieman kan. Terus aku ngerti, oh oke, Nita lagi bad mood, lagi capek. Yaudah akhirnya aku ke teman-teman yang lain. Terus tapi
kita Gangguin yang lain deh. iya, aku gangguin yang lain, tapi ya udah pas pulangnya kita bareng lagi. Bareng lagi. Iya, kayak Tiba-tiba tiba-tiba emang kita kosan gitu. nggak ada apa-apa gitu nggak sih, Iya, kayak kita ya udah. tetap ngobrol. Jadi sebenarnya buat penyelesaiannya itu kita kayak let it flow aja sih. Tapi konteks let it flow tuh bukannya kita tidak menghiraukan, tapi kita sama-sama paham kalau ya udah nggak usah dibahas lagi. Kayak selama itu nggak berlebihan, kita bakalan kayak udah. Dan kalaupun emang kita sewaktu-waktu kita ada yang emang berlebihan, terus kita nggak sadar, sama-sama nggak sadar kalau itu berlebihan, kita bakalan saling ingetin. Karena emang sejauh ini kalau emang ada apa-apa yang bikin kita gak nyaman, kita pasti ngomong gitu. Iya. Terus semenjak kejadian itu, aku tuh jadi paham, oh Nita tuh kalau misalnya emang lagi kekuras banget, sama kayak aku, tipikal anak yang emang nggak bisa diganggu. Kalau diganggu tuh kayak orang-orang sekitarnya tuh akan kena imbasnya, akan kena omelannya, atau kena bad moodnya, kena mata sinisnya gitu. Betul. Terus ternyata aku menemukan kesamaan itu dari Nita, tapi akhirnya aku juga jadi ngerti bagaimana harus menghadapi Nita. Iya. Ada lagi. Kayak ada lagi. Jadi waktu itu tuh pernah, ini nggak sekali 2 kali sih, tapi agak sering ya. Jadi itu tuh aku lagi sibuk, lagi pusing, lagi sibuk gitu kan. Aku lagi ngerjain apa gitu, pokoknya aku lagi ngerjain sesuatu di HP. Terus dia tuh kan emang anaknya touchy banget ya. Dan aku pun emang touchy banget, jadi kayak ya udah gitu. Sebenarnya aku nggak masalah, karena emang aku juga physical touch. Jadi sebenarnya itu nggak masalah, harusnya itu nggak masalah. Tapi di situ posisinya aku lagi sibuk, lagi pusing, lagi runyem banget. Tapi dia itu megang-megang aku gitu, kayak meluk-meluk, kayak apa ya bahasanya tuh, nempel-nempel kali ya. Iya, kayak megang-megang gini. Iya. Tiba-tiba Iya, gini. tiba-tiba meluk. Tiba-tiba Maksudnya gini. di situ kan aku lagi sibuk ya, lagi hektik. Terus sama aku diginiin, diem dulu bentar. Jadi kayak aku bener-bener yang kayak, diem dulu bisa nggak? Ini lagi ini gitu. Aku yang kayak gitu karena kadang itu kelepasan iya. Iya. Gitu, karena ya orang lagi sibuk, lagi itu diganggu kan, kesel kan. Dan balik lagi, cara penyelesaiannya itu nggak ada. Kita nggak ada penyelesaian yang gimana karena kita merasa itu masih wajar aja, itu manusiawi menurut kita. Ya nggak sih, itu manusiawi. Tapi menurut aku sendiri sih, karena udah kejadian hal yang kayak gitu beberapa kali, menurut aku kamu berubahnya tuh kayak kamu tuh sekarang kalau misalnya ngasih tahu ke aku, itu lebih ke pelan-pelan. Kayak itu belum lama kejadian lagi waktu minggu lalu yang kata kelas kita tuh ada event webinar. Jadi aku juga pernah kayak gitu ke dia. Terus dia tuh mulai ngomongnya kayak gini, kayak bentar-bentar dia lagi pusing gitu. Gitu. Mulai memelan ngomongnya. Terus kalau misalnya udah dikasih warning sekali, aku udah ngerti, oh oke, nanti lagi gitu. Jadi intinya sehabis sekali 2 kali kejadian, kita ngerti, oh ternyata ternyata dia tuh kalau misalnya lagi kesel begini, kalau lagi capek begini. Terus kita juga ngerti harus gimana. Dan ternyata kita berdua tuh agak sama modelnya kalau lagi capek atau kalau lagi bete gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi sama-sama capek nih kuliah, udah kita jalan ke kos diem. Iya, belum lama, beberapa hari Senin nggak sih? Iya, beberapa hari lalu kita bener-bener ngomong. Kita kayak ya udah, biasa kan kalau di jalan apa aja diceritain gitu kan, ngomong gitu kan, semuanya diomongin gitu kan. Kalaupun emang yang satunya lagi capek, ya udah yang satunya diem nggak dengerin gitu kan. Tapi ini pernah kita pulang ke kosan, kita sama-sama capek, bener-bener gak ada energi buat ngomong. Ya udah, kita jalan, kita bener-bener pulang, nggak ada nanya mau beli apa dulu nggak, kita mau makan dulu nggak, kita mau kesini dulu nggak. Udah aja kita diem sampai kos. Sampai di tangga kita pisah, udah. Terus jujur, aku tuh nggak masalah sama itu, karena aku sendiri juga anaknya butuh nge-charge energi dengan diem. Jadi sama. Karena dia juga saat itu diem, aku ngerasa kayak untung diem, lagi nggak ada tenaga soalnya. Gitu. Oke, sekian cerita pertemanan kita. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Makasih.